Selamat siang anak-anak semua kelas 12 yang Bapak banggakan dari AP1 sampai AP11. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Mungkin ya dari AP8, AP sampai AP11. Apa kabar kalian? Kita ketemu lagi sama Bapak di materi yang masih sama mengenai agama Hindu dan budi pekerti ya. Nah, sebelum ke materi, yaitu materi kalian pertama di semester ini, yaitu Weda sebagai sumber hukum Hindu, merupakan hal yang penting kalian ingat dalam ajaran agama Hindu. Weda merupakan segala sumber dari apa yang kalian lakukan di dalam kehidupan ini. Nah, sehingga penting bagi kalian untuk mengetahui Weda. Weda itu bukan hanya sekedar kitab suci yang ditunjukkan kepada ajaran-ajaran agama saja, melainkan mencakup kehidupan manusia di muka bumi ini. Sehingga Weda merupakan referensi dari segala hal atau aktivitas, baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sehingga pada pelaksanaannya, khusus untuk mengenai materi di kelas 12, kita akan membahas Weda atau ajaran Weda itu sebagai acuan hukum. Artinya, hukum yang berlaku itu bersumber pada ajaran kitab suci Weda. Nah, hukuman di sini, atau hukum, bukan ya, beda hukuman dengan hukum. Kalau hukum, itu suatu hal atau aturan, baik tertulis ataupun tidak tertulis, yang harus ditaati. Sedangkan hukuman, nah hukuman ini adalah sanksi atau hasil dari yang kita peroleh dari akibat melanggar hukum tersebut. Nah, jadi itu bedanya hukuman dengan hukum. Agar lebih memahami Weda sebagai sumber hukum, itu merupakan acuan-acuan hukum bagi yang berlaku di hukum ketatanegaraan juga berlaku. Karena sumber-sumber hukum tata negara itu juga berdasarkan dari hukum agama. Hukum agama, dan juga agama-agama yang lain, itu ada hukum-hukum yang harus ditaati, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Artinya, kalau di dalam ketatanegaraan ada namanya Undang-Undang Dasar, ada namanya Pancasila, ada namanya Perpu, Perda, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam ajaran agama, khususnya agama Hindu, ada Weda. Mungkin yang kelas 10 yang sempat Pak ajar, Weda dibagi menjadi dua, ada Weda Semerti, ada Weda Seruti. Kemudian turunan-turunan lagi ini menghasilkan hukum. Hukum juga bisa disebut dengan dharma. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum agama Hindu, itu berlaku sebagai dharma atau swadharma manusia. Swadharma manusia adalah hal-hal yang harus kamu lakukan
apa kewajiban kamu sebagai manusia terlahir di dunia ini? Itu termasuk sebagian dari penjelasan hukum di dalam ajaran Weda. Kengken patut nerago dari manusia. Apa yang seperti harus saya lakukan sebagai manusia? Jangan kamu manusia melakukan hal-hal di luar dari asas kemanusiaan. Terlebih lagi, berperilaku layaknya binatang. Binatang itu jelek berarti Pak? Bukan. Dalam hal ini binatang bukan jelek, tapi kelahiran kamu sebagai manusia sudah diberikan kelebihan berupa pikiran. Dari pikiran inilah bisa menganalisa apa-apa yang terjadi di dunia ini. Misal, contoh, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budo mengenai masalah virus COVID-19. Di dalam ajaran agama juga dijelaskan. Virus itu ada. Dan bagaimana cara kita menyikapi virus yang sedang beredar sekarang. Bukan malah istilahnya kita gedag bahasa kene virus sing idang alih gawe sing idang masuk sing idang dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi di dalam ajaran agama kelahiran virus merupakan kelahiran dari lendir, karena ada 4 metode kelahiran dari Tuhan. Yang satu melahirkan berupa seperti kita manusia, kemudian lahir dari telur, kemudian tumbuh dari biji atau akar, yang keempat ada lahir dari lendir. Virus ini terlahir dari lendir. Maka dari itu, virus merupakan salah satu bagian dari kehidupan dan bagian dari ciptaan Tuhan. Apa yang mestinya kita lakukan adalah kita berusaha berdamai dengan virus ini. Berdamai bukan maksudnya kita salam-salaman sama virus. Orang virus tidak kelihatan gimana mau salam-salaman. Berdamai dengan bagaimana? Mengikuti segala aturan-aturan protokol kesehatan. Dengan mengikuti hal-hal tersebut, sehingga dengan harapan itu kalian bisa terhindar. Bukan hanya sekedar, oh ada virus ya nih, Nuna Sico nih, ngungang pejati, di Plinge, ngatur orang canang tiap hari, dengan tujuan supaya kita sehat. Tidak mungkin anak-anak kita ngatur orang pejati, ngatur orang canang, kalau tidak diimbangi dengan mengikuti standar protokol kesehatan. Entah itu pakai masker, seperti yang Pak Budo katakan tadi, entah itu pakai alat pelindung diri dan lain sebagainya, mengurangi kalian untuk bersosialisasi dulu, dalam artian bukan membatasi kehidupan sosial kalian, artinya mengurangi kerumunan, belajar istilahnya mulai harus membaca berita yang pilih-pilih, yang mana patut didengar, yang tidak didengar, sehingga kalian akan terhindar. Keseimbangan yang terpenting, anak-anak. Keseimbangan antara kalian menjalankan Nuna Sico, ringide sesuunan, ditambah dengan hidup sehat. Inilah hukum. Hukumnya di mana ini, Pak? Ketika kalian bisa menjalani pola kehidupan yang sehat, pasti kalian akan sehat. Ini hukum. Sama seperti halnya sederhananya begini, anak-anak. Ketika kalian mandi dengan baik, sesuai dengan aturan menggunakan sabun dan lain sebagainya, pasti kalian akan terhindar dari namanya kuman, bakteri, dan virus. Tapi ketika kalian mandinya asal-asalan, kemudian sengaja mandi ke sungai yang airnya keruh dan lain sebagainya, Pak, saya sudah mandi kok, saya bulenan juga, Pak, gitu misalkan, ya berarti ada yang salah dengan mandinya kamu. Bukan mandinya yang salah, tapi sistem mandi kamu yang salah. Kenapa kamu malah mandi ke sungai yang ada tai babinya, itu misalkan, pasti kamu akan gatal-gatal, korengan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu sudah
menjalani prosesi mandi sesuai dengan aturan kesehatan, pasti sing urin segar pasti kel segar. Tuh. Nah, itu juga termasuk sebagai hukum. Karena hukum dalam agama Hindu bukan hukum yang seperti misalnya, oh kalau kamu salah, kamu dipenjara sekian tahun, diadili, bukan itu juga. Bukan itu saja itu loh. Tapi hukum dalam Hindu lebih istilahnya sifatnya lebih luas. Sehingga dengan keluasannya ini mencakup seluruh aspek kehidupan. Hukum sebab akibat, hukum alam. Itu dia. Hukum alam misalkan matahari terbit pagi hari di ufuk timur, kemudian sore hari tenggelam di ufuk barat. Ini termasuk hukum alam. Sehingga dari itu kita menyadari bahwa hidup ini sebenarnya adalah menjalani dharma atau hukum yang berlaku. Atau aturan-aturan yang berlaku ini perlu kita jalani, perlu kita hayati, perlu kita pahami, baru kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tanpa adanya penghayatan, kadang-kadang manusia ini takabur dia. Takabur dalam artian lupa akan segala hukum-hukum yang sudah ada. Misalkan, mungkin karena kalian libur, contoh ini ya, kalian libur seperti sekarang, ya terutama yang cowok-cowok biasanya, masih libur mani, sing masuk, toh masih telekonferen jam 10 baru mulai, magadangin badit. Mau megadang, otomatis bangun siang. Stamina menurun, imunitas menurun. Ini hukuman alam ini. Karena kita melanggar pas jam nak tidur, rago bangun. Ketika jam nak bangun, rago kiam. Artinya hidup kamu tidak normal. Ini salah satu awal pelanggarannya adalah matau kiam. Ya, ben kondisi dingin-dingin kene misi pilek, batuk, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan tubuh kalian mungkin bisa beradaptasi karena pola kebiasaan tersebut. Tetapi organ dalam kalian seperti jantung, ginjal, hati ini tak bisa dibohongi. Semakin sering kalian bergadang, semakin rusak hati kalian. Kalau hati sudah rusak, bukan hati perasaan ya, beda. Liver kalian yang rusak. Artinya tidak bisa menetralisir racun dengan baik. Makanya nak demen megadang tuh engal ya gelem. Karena fungsi hatinya tidak bagus. Sama juga dengan hati perasaan kalian. Kalau fungsinya tidak bagus, kalian kurang peka jadinya. Kayak itu siapa namanya samping periuda tuh pegang-pegang dada dia. Ya, jadi itulah hukumannya. Ketika misalkan kalian makan terlalu berlebihan, makan empuk jangan makan makan besar jangan ini gitu. Makan banyak yang pedas masuk, asam masuk, pakah mencelap dan lain sebagainya, otomatis lambung kalian tidak kuat. Setelah lambung tidak kuat, apa yang terjadi? Aneh ngelah penyakit pesu nih. Aneh ngelah mencret. Itu hukumannya secara tidak langsung maupun secara langsung. Baik kamu sadar atau tidak. Kadang-kadang manusia atau generasi sekarang sadarnya yang kurang, padahal dia sudah tahu. Oh, ini menyebabkan saya celaka, sengaja itu dicari. Oh, ini yang menyebabkan saya bahaya, sengaja itu dicari. Pangtaen kan nyoba engken je rasa nih. Padahal konsekuensinya kamu sendiri yang menanggung kan. Banyak seperti halnya perkembangan terkait juga dengan COVID sekarang.
masih banyak yang melanggar sedemen lah, sing nganggo masker lah, demen sing ngumah limo lah, padahal konsekuensinya sudah jelas. Korban banyak berjatuhan, kemudian masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Habis kita semua. Hukumnya sudah jelas. Kalau orang tidak mengikuti peraturan-aturan protokol kesehatan ini, mumpung namanya masih suasana pandemi, supaya gampang pemahaman kamu tentang hukuman itu sendiri dulu, biar tidak terlalu jauh melajin weda semang seget sunman PKN, sunman PA pasti mau peludutun gidat. Jadi banyak yang mengabaikan hal tersebut sehingga korban semakin banyak. Mengabaikan hal kesehatan, kemudian mengabaikan hal-hal yang lain, sehingga penyakit mudah menjangkit pada diri kalian. Satu pesan Bapak mengenai pandemi ini, kuncinya satu, anak-anak. Kalian tidak boleh sakit. Kengkeng caranya sing tadi gelem. Caranya sudah disampaikan sama Pak Budo tadi. Kalau kalian sampai sakit, karena virus ini gejalanya mendekati atau hampir sama dengan orang yang mau demam. Entah tuh sakit tenggorokan, entah tuh batuk, pilek, sesak napas, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir itu, ikuti aturan pemerintah. Jangan, ada virus dan lain sebagainya. Memang kenyataan kita tidak bisa melihat, memang. Virus memang tidak ada melalui penglihatan kita. Tetapi virus itu akan muncul ketika tubuh kalian mulai melemah. Virus itu tidak bisa dihilangkan kalau kalian sudah terjangkit. Tidak bisa hilang begitu saja seperti batuk, pilek, dan demam. Ketika kondisi tubuh kalian mulai turun, maka virus tersebut akan menguasai antibodi kalian. Itu hukumnya. Karena virus itu ukurannya lebih kecil dari rambut, apa ya yang paling kecil? Harus melihatnya dengan mikroskop. Sehingga sangat-sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam tubuh kalian dan menyerang antibodi kalian ketika lemah. Itu hukumnya. Jadi, mulai sekarang, selain menjaga kesehatan, itu sangat penting sekali, dan juga tetap berdoa. Panjatkan rasa syukur kalian kepada Sang Yang Widi Wasa bahwa sampai saat hari ini kalian masih diberi kesehatan. Masih bisa berkumpul dengan keluarga. Masih bisa menjalankan aktivitas kalian. Walaupun dalam tanda kutip dalam keterbatasan. Biasanya kamu sebagai siswi, Pak sebagai guru, kita bisa berkumpul di sekolah, menikmati pembelajaran secara interaksi yang baik, tapi karena situasi seperti ini, kalian harus diam di rumah, tapi tetap juga berusaha untuk bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, sehingga kalian patut bersyukur. Banyak orang yang tidak bisa menikmati seperti kalian. Entah itu tidak bisa beli paket kemudian tidak bisa punya HP yang memadai untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, tapi ini kita tetap bersyukur. Ya. Tetap memohon keselamatan. Ya, jangan mohonnya terlalu banyak tuh betaro pangengalang hilang Covid deh pangene isi inguh deh Mas ya. Ya. Karena seperti yang Pak katakan tadi, walaupun entah di luar itu ada rumor bahwa virus ini merupakan rekayasa begini dan lain sebagainya, intinya virus ini ada
Dan virus juga ciptaan Tuhan. Walaupun entah sistem penciptaannya dari mana, itu misalkan. Sama seperti kalian. Kalian juga diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa melalui jalur ibu dan bapak kalian. Tidak mungkin langsung Tuhan terus gitu, tidak mungkin ya. Pasti harus ada perantara dan proses. Nah, dari menyadari Weda sebagai sumber hukum Hindu, bahwa segala yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa. Itu hukumnya. Apapun manusia hanya diberikan pikiran untuk mengelola. Memang Tuhan tidak bisa langsung menciptakan besi, tapi kandungan besi itu ada dalam tanah. Inilah kecerdasan manusia untuk mengolah tanah agar bisa ada besi, itu contohnya. Terkait dengan Weda sebagai sumber hukum Hindu, khususnya kita di Hindu Bali, ya, Hindu Bali yang menganut sistem siwaistik atau siwa sidanta, artinya segala sesuatunya berkaitan dengan Dewa Siwa, ini jelas tertulis pada Siwa Purana. Apapun yang terjadi di dunia ini adalah berkat Dewa Siwa. Itulah keyakinan kita yang ada pada Hindu Bali. Dewa Brahma diciptakan oleh Siwa, kemudian Wisnu diciptakan oleh Siwa, kemudian Siwa sendiri yang akan mendaur ulang alam ini, dan sesuai dengan niat beliau mau seperti apa dunia ini. Makanya di dalam ajaran agama Hindu yang ada di Bali meyakini Siwa sebagai dewa yang tertinggi. Tuh, makanya diistanakan beliau di Pura Dalam. Bukan sebagai pelebur dan lebih tepatnya mendaur ulang. Inilah hukum dari yang tertulis di Siwa Purana. Itu hukum-hukum dalam ajaran agama Hindu ini tercipta ketika dunia juga mulai tercipta. Karena penciptaan dunia juga berdasarkan hukum ketuhanan. Seperti yang Pak katakan tadi, acuan kita adalah yang pertama adalah Weda, kemudian ajaran Siwaistik atau Siwasidanta yang ada di Bali, kemudian perilaku kehidupan manusia Hindu di Bali. Itu dulu, supaya tidak terlalu meluas. Karena belakangan ini sering ada polemik antara Hindu kita di Bali dengan aliran Hakka. Pernah mendengar? Ada konflik ini beberapa belakangan terakhir ini antara kita Hindu di Bali, bukan konflik bentrok tawuran, dah. Ada yang pernah mendengar kalau ada bisa dianggukkan kepalanya? Pernah mendengar beberapa bulan terakhir ini ada konflik kita Hindu Bali dengan aliran Hakka. Nggak apa pernah? Ini kurang memanfaatkan media sosial kalian ya. Artinya Bapak mengharapkan sekali kalian sebagai generasi muda Hindu ke depannya supaya tanggap dengan agama kalian. Karena agama merupakan benteng dari kehidupan kalian. Agama merupakan tempat perlindungan diri kalian. Karena apa? Dasar pertama Pak jelaskan tadi, agama merupakan ajaran hukum pertama yang kalian ketahui sebelum mengetahui hukum-hukum yang lain. Kalau kalian sebagai generasi muda sendiri tidak peka dengan ajaran kalian, bahaya. Karena tujuan hidup bukan hanya mengejar keduniawian saja, melainkan kalian juga harus mengisi kehidupan kalian, mental kalian terutama,
dengan ajaran agama. Nah, ketika tertimpa permasalahan seperti sekarang, adanya virus dan lain sebagainya, hanya pada agama kalian bisa istilahnya mencari cerminan kehidupan. Bapak yakin kalau orang yang senang belajar agama akan lebih bisa tenang di dalam menghadapi permasalahan seperti sekarang ini. Kalau enggak, banyak yang stres, anak. Megai sing. Misalkan, bapak nih megai di hotel, ibu nih megai di restoran. Berarti mereka sudah tidak bekerja lagi, kan? Penghasilan enggak ada. Umat, anak-anak. Begitulah situasi kehidupan sekarang. Dengan mempelajari ajaran-ajaran agama, diharapkan memberikan ketenangan. Bukan agama yang memberikan kalian ketenangan. Artinya, dari belajar agama, kalian bisa mendapatkan cermin-cermin kehidupan. Dalam situasi seperti ini, apa sih yang harus mestinya saya lakukan? Bagaimana cara menghidupkan diri saya walaupun di dalam keadaan yang susah? Itu. Nah, jadi sebagai awal pertemuan kita, kalian sudah dapat buku paket atau cari buku paket ke sekolah? Belum ya? Berarti sumber belajarnya enggak ada ya? Memang belum disuruh. Memang belum gilirannya. Waktu ini kayaknya ada yang ambil buku ya ke sekolah. Itu cuma mengembalikan saja. Enggak diberi buku lagi. Oh ya, jadi untuk pertemuan hari ini sebagai pembuka kita, pada intinya begini. Hukum Hindu bukan hanya sebatas orang yang dihukum akan mendapatkan sanksi secara langsung. Tapi hukum ini lebih luas. Sifatnya antara Buana Agung dan Buana Alit. Baik dari untuk kita sendiri dan untuk lingkungan kita. Itu intinya. Sehingga hukum ini tercipta mulai awal terciptanya alam semesta yang diisi oleh isinya entah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, baru kita akan membahas bagaimana proses-proses atau yang terdapat dalam Weda yang dimaksud sebagai sumber-sumber hukum agama Hindu. Nah, itu dulu. Nanti jika ada pertanyaan, boleh jalur pribadi ya. Di Telegram ada Bapak di angkatan kalian. Bisa bertanya di sana. Nah, ini khusus untuk kelas 12 sampai 10. Nanti yang jadi ketua kelas di kelas 11, tolong chat Bapak pribadi ya. Lewat Telegram. Nanti Pak di sana akan memberikan nomor HP Bapak. Mungkin kalau yang lain juga mau chat langsung aja lewat Telegram ya. Untuk kelas itu yang tadi khusus untuk kelas 12 sampai 10. Karena Bapak kembali jadi wali kalian setelah di kelas 10 yang lalu. Nah, itu saja dari Bapak. Semoga kalian bisa menggali atau mencari sumber-sumber pembelajaran. Mungkin kalau bisa, kalau belum disuruh cari buku, tolong download di Google. Buku agama kelas 12 SMK. Cari yang sudah, apa namanya ini, tunggu sebentar. Buku kelas 12 agama Hindu
dan budi pekerti. Ya, SMK. Itu ada yang sudah berformat PDF, bisa di-download, itu sama isinya. Itu silakan dibaca-baca di rumah, mungkin nanti tugasnya berasal dari sana, sehingga kalian tidak kekurangan bahan atau referensi untuk membaca. Ya, mumpung ada waktu di rumah, perbanyak membaca, perbanyak ilmu kalian melalui membaca. Supaya tidak boros kuota, anak-anak. Kalian bisa download, kemudian bacanya kan bisa offline. Kalau sekarang Pak harapkan kuota kalian difokuskan untuk ke pertemuan seperti sekarang ini. Nah, demikian dulu dari Bapak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semuanya dan masih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi untuk hari ini rasanya sudah selesai. Mungkin besok lagi ya. Ya, dari Bapak demikian. Kita ketemu kalau tidak salah lagi 2 minggu lagi. Kita akhiri dengan Paramo Shanti. Om Santi, Santi, Santi Om.